Hari ini kita sedang berada di situasi yang namanya mass mediated reality. Realitas sekarang sampai pada kita itu lewat mass media. Coba rasakan bedanya. Yang ngaji HP-mu atau kamu yang ngaji, itu tentu saja mempunyai vibrasi yang sangat berbeda. Kedalamannya berbeda. Meskipun HP-mu sangat fasih sekali, enak sekali kalau ngaji, meskipun itu hanya rekaman. Dengan kamu yang ngaji sendiri, itu rasanya sangat berbeda. Dari beberapa video yang kamu lihat hari ini, hanya beberapa persen saja yang berbobot, yang mampu meningkatkan kualitas hidupmu. Inilah sumber-sumber kegelisahan saat ini yang sehubungan dengan mass mediated reality. Apakah itu ada dampaknya? Dampaknya ada di sini. Ada dua dampak dari mass mediated reality. Dampak yang pertama yaitu dampak dari individu, dan yang kedua dampak dari sosial. Kita coba untuk membahas dampak yang pertama terlebih dahulu. Secara individu, yang pertama yaitu online disinhibition effect. Orang lepas kontrol ketika sudah masuk di dunia maya, merusak moralmu dan kamu tidak peduli. Kalau di dunia nyata kamu berperilaku immoral itu sangat terlihat jelas, tapi kalau di dunia maya tidak jelas. Kamu tidak menyadari hal itu. Kamu diam-diam bohong, diam-diam membuat berita palsu, diam-diam bikin goro-goro. Kalau diingatkan, oh tenang saja om, saya kan punya 2 akun, saya mempunyai akun fake. Jadi saya bohong atau saya menyebarkan berita palsu itu tidak masalah, karena orang tidak pernah tahu siapa itu. Kamu anggap hal seperti itu aman, tapi kamu sendiri tidak sadar kalau hal seperti itu akan merusak dirimu sendiri. Kamu dikira mentalitas seperti itu hanya membuat rame yang di luar. Dirimu selalu membuat masalah di luar. Kerusakan moralmu yang diprihatinkan. Orang lain tidak tahu, tapi dirimu kacau. Dirimu rusak. Bagaimana moral generasi yang akan datang? Yang kedua yaitu fear of missing out. Takut kalau tidak eksis. Seolah-olah kalau belum eksis itu belum ada. Setiap kali kamu posting WA, posting Instagram, posting Twitter, atau posting di sosial media, setiap menitnya kamu pasti akan melihat berapa orang yang melihat, berapa orang yang komen. Semakin banyak yang melihat, semakin banyak yang komen, dan semakin banyak yang like, kamu akan merasa semakin eksis. Jadi kamu eksis atau tidak itu dilihat seberapa postinganmu viral. Yang ketiga, lebih memperdulikan citra daripada esensi. Kamu lebih senang kelihatannya daripada aslinya. Memakai baju bagus tidak untuk mengedepankan etika, tapi hanya untuk menunjukkan bahwa saya bisa membeli baju semahal ini. Barang harus branded agar orang lain tahu bahwa saya itu orang lain. Atau mungkin saya harus berkumpul dengan orang-orang yang pandai. Handphone harus iPhone, celana harus jeans, kerja harus di kantoran. Itu tadi semua hanya mengedepankan cita daripada esensi. Yang keempat, moralitas instan. Apa-apa ingin segera, ingin langsung mendapatkannya, tidak sampai menunggu proses, tidak sabar menanti proses yang harus dijalankan. Pengennya instan, langsung terwujud. Paul Villario, filsuf asal Prancis, pernah mengatakan, masyarakat saat ini tidak lagi ditandai dengan nilai konsumsinya, akan tetapi tentang percepatan dalam konsumsinya. Paul Villario sering menyebutnya dengan dromologi. Ada 4 asumsi dasar dromologi dalam sudut pandang Paul Villario. Yang pertama, itu manusia ingin menjadi yang tercepat, pertama, dan terdepan. Dalam kecepatan tersebut, seseorang dipaksa untuk mencari informasi dalam segala hal secara terus-menerus. Dampaknya manusia merasa takut ketika tertinggal sebuah informasi atau berita. Karena ketergesahan itulah
seringkali seseorang sulit membedakan mana berita hoax dan mana berita yang nyata aktual. Begitupun dalam membeli produk, seseorang mudah sekali tertipu dengan mendapatkan produk tiruan, atau seseorang mudah sekali terhasut agar membeli produk tersebut. Yang kedua, siapa yang cepat, dia yang menang. Dan siapa yang menang, dia yang berkuasa. Cara berpikir manusia modern saat ini selalu berfokus tentang kecepatan, sehingga apa yang lebih dulu kita miliki daripada orang lain, di situ kita merasa lebih unggul. Dalam logika tersebut, kita sering melihat masyarakat rela mengantri panjang ketika mendapati restoran yang baru saja buka atau film yang baru saja rilis di bioskop. Realitas seperti ini sering kita saksikan di tengah masyarakat kita. Orang-orang akan lebih memilih minum kuku bebas energi karena di situ kemudian iklan yang mahal ini. Dan orang-orang yang suka nge-gym akan lebih memilih Rosso karena di situ iklannya Mbak Marijan. Orang-orang akan lebih memilih iPhone daripada handphone yang lainnya karena artis-artis juga memakai. Ringannya uang baru, seseorang akan rela menukarkan uangnya untuk mendapatkan uang yang baru, dan di situ dia akan merasa lebih awal memiliki uang baru. Ketiga, dalam asumsi dromologi, manusia tidak boleh diam, karena diam berarti dia mati, tergilas oleh percepatan. Hal ini tentu sedikit banyak kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali kita menyaksikan kebanyakan orang yang sulit lepas dengan gadgetnya. Tindakan tersebut menandai bahwa masyarakat saat ini berlomba-lomba untuk mencari informasi yang terbaru ataupun produk yang baru saja dipasarkan. Realitas seperti ini menunjukkan seakan masyarakat saat ini tidak mau ketinggalan informasi, tidak mau ketinggalan produk terbaru untuk dikonsumsi. Asumsi yang keempat, kecepatan sebagai dasar berpikir dan keputusan. Kecepatan sebagai dasar berpikir dan pengambilan keputusan. Hal ini menandai bahwa prinsip kecepatan menjadi pijakan, berpikir, dan menentukan keputusan masyarakat. Jika terdapat hal yang tampak lambat, dapat dikatakan ini dianggap sebagai dasar berpikir dan keputusan. Dampak individu yang kelima, lemah dalam alarming illusion. Alarming illusion itu sinyal cahaya dari dalam diri kita sendiri. Karena sering bergumul dengan citra-citra dan kepalsuan yang tidak sejati, makanya kita tidak peka lagi terhadap yang sejati. Bahkan mungkin kita sudah tidak sadar lagi kalau kita sedang melakukan hal yang paling berbahaya, termasuk yang sudah diramalkan oleh Hang Tuah sendiri. Ini sebenarnya sedang bunuh diri menuju situasi yang bersama-sama. Sinyal bahaya dari dalam diri kita sudah melemah, seolah-olah itu biasa saja, normal-normal saja. Tapi ternyata kita sedang menuju situasi kiamat. Yang keenam dan yang terakhir dalam dampak individu, tentu saja ketidakpastian. Mana yang sejati dan yang benar-benar sejati, mana yang esensial, sangat sulit dibedakan hari ini. Ada 4 dampak sosial. Dampak sosialnya yang pertama yaitu cerita yang dikeluarkan lebih dianggap benar daripada data. Yang menjadi ukuran aktual itu adalah viralitas. Kalau viral, ya itu benar. Kalau cerita yang dikeluarkan tidak viral, itu masih dipertanyakan. Kabar yang sering diperbincangkan itu menjadi kebenaran mutlak. Cara berpikir seperti ini selalu dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Kenapa orang seperti ini berlaku? Karena selama ini kita sering berpikir yang didukung oleh orang banyak, atau yang viral itulah yang benar. Akhirnya, dunia kebenaran dikendalikan oleh viral, yang uangnya banyak, yang mempunyai akun banyak. Sudah dipastikan dia yang akan menang. Jangan sampai pemilu selanjutnya seperti itu ya. Kita harus banyak membaca data, bukan lagi mendengarkan cerita. Kita harus banyak mengkonsumsi data agar nanti bisa memiliki data. Yang kedua, polarisasi. Filter bubble yang sudah saya bilang dalam postingan kemarin. Filter bubble itu seperti Google. Dia akan menyeleksi dan menginformasikan berita yang cocok untuk kita. Maka kita akan tambah dengan kebenaran kita.
dan tambah yakin dengan salahnya yang lain. Kita sudah terpolarisasi. Kita lebih suka mendengarkan gema suara kita sendiri melalui Google. Loh kan? Benar kan kata-kataku? Cocok banget dengan ini. Buktinya ini, buktinya ini, buktinya ini lagi. Benar kan? Dan Google menyuplai terus bukti-bukti yang cocok. Bukti-bukti yang tidak cocok tidak akan ditampilkan. Dia hanya member yang kita inginkan saja. Ini problem besar. Yang ketiga, semakin kita terpolarisasi, maka akan semakin sulit menerima ideologi yang lain yang berbeda. Yang keempat, banyak hal yang penting yang terlewatkan hanya untuk hal-hal yang tidak penting. Ini dapat jadi karena hidup kita saat ini yang mengundang kesenjangan moral tadi agak berat. Kita dihadapkan dengan mass media reality. Kita berhadapan dengan situasi sosial, politik, ekonomi, budaya, agama, komunikasi, aksi dan teknik sipil yang perlu dibahas, yang perlu dibahas. Ada banyak yang menggelisahkan. Saya tidak bilang semuanya. Saya tidak bilang semuanya begitu. Tapi fenomena seperti sudah mulai bermunculan.